Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya anak-anak. Nah, hari ini kalian akan belajar bersama Bu Siva. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mengajak kalian semua melakukan tepuk adab belajar. Lakukan bersama-sama ya anak-anak. Tepuk adab belajar. Pertama aku duduk dan berdoa. Kedua aku dengarkan seksama. Ketiga aku faham apa yang guru bilang. Hati senang, riang, serta gembira. Hore! Nah, gimana anak-anak? Apakah kalian semua sudah semangat? Sudah ya? Mari anak-anak perhatikan gambar berikut. Dari ketiga gambar berikut ini, apa yang mereka lakukan? Siapa yang tahu? Ya, benar. Pada gambar pertama, mereka sedang menjenguk teman yang sakit. Dan pada gambar yang kedua, mereka sedang belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Dan gambar yang ketiga adalah menolong teman yang sedang kesulitan. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Sikap pada gambar merupakan sikap yang terpuji dan merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Hal baik apa yang bisa kamu contoh? Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih juga merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita baca bersama-sama teks Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dengan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Nah, anak-anak, dari bacaan Raja Purnawarman Panji Segala Raja, apakah kalian tahu bagaimana sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman? Ya, benar. Raja Purnawarman memiliki sifat kepahlawanan, berani, pantang menyerah, dan rela berkorban. Dengan begitu, rakyat merasa senang atas kebaikan dan kepedulian Raja Purnawarman untuk mensejahterakan rakyat. Jika Raja
Purnawarman tidak memiliki sifat seperti itu, maka rakyat akan hidup sengsara. Ayo anak-anak, cermati gambar tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Apa yang ingin kalian ketahui dari perjuangan mereka? Ayo anak-anak, apa? Jika kalian ingin mengetahui itu, nanti tanyakan kepada bu guru ya anak-anak tentang tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir, pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kalian mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Siapa yang tahu ada berapa sifat-sifat cahaya? Ya, benar sekali. Sifat-sifat cahaya ada 4. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Perhatikan pada gambar ini ya anak-anak. Pada gambar ini percobaan dilakukan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Ayo anak-anak, lakukan percobaan ini di rumah kalian ya. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap, dan benda-benda bening tetapi berwarna. Coba diperhatikan gambarnya anak-anak. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Percobaan ini menggunakan 2 cermin datar dan senter. Jangan lupa melakukan percobaan ini di rumah ya anak-anak. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Percobaan ini menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Ayo sambil diamati gambarnya ya anak-anak. Nah, anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa saja ya tadi? Siapa yang tahu? Ya, benar. Tadi kita sudah belajar tentang sikap kepahlawanan. Lalu apalagi? Cerita Raja Purnawarman, Panji Segala Raja, peninggalan kerajaan dan pengaruhnya, dan yang terakhir tentang sifat-sifat cahaya dan hubungan dengan penglihatan. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Siva. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk anak-anak tetap semangat belajar dari rumah ya. Jika kalian keluar rumah, jangan lupa memakai masker, membawa hand sanitizer, dan sering-sering mencuci tangan. Untuk Bapak Ibu di rumah, terima kasih ya karena kalian sudah membantu anak-anak belajar dari rumah. Sekian yang dapat Ibu Siva sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu.